kerugian atau saling merugikan. Ya. Oleh karena itu beliau sekali lagi seseorang yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dengan memperingati haulnya, sehingga kita semuanya juga mendapatkan keberkahan dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada beliau Kiai Haji Abdul Rahman. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada keluarganya yang insya Allah beliau semua merupakan orang-orang yang betul-betul semakin menguatkan kebaikan yang telah diwujudkan oleh orang-orang sebelumnya. Karena berbicara kebaikan, sebagaimana dalam salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini kita semuanya ada di tengah-tengah pondok Al-Istiqamah. Berbicara istiqamah, salah satu bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Muhafadhah 'alal a'malis salihah, yaitu bagaimana melestarikan, menjaga dan melestarikan amal-amal baik. Dan di dalam bab tersebut salah satu ayat yang diungkapkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian semua menjadi seperti seseorang wanita yang sudah memintal benang dengan rapih, kemudian setelah rapi kembali dipudarkan, kembali dirusak. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ini ayat dicantumkan oleh pengarang Riyadhus Shalihin dalam bab kaitannya Al-Muhafadhah 'alal a'malis salihah. Bagaimana menjaga dan melestarikan amal-amal baik. Itu diantaranya salah satu amal baik adalah meneruskan dan tetap menghidupkan kebaikan yang telah ditanam oleh orang terdahulu, yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, tentu khususnya orang tuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Dan ini alhamdulillah tentunya keluarga besar Al-Maghfur Lahum, khususnya Kiai Haji Abdul Rahman, keluarganya, beliau orang yang terus berusaha memperkuat kebaikan yang telah diperjuangkan oleh orang tuanya terdahulu. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya, bagaimana kita semuanya di dalam berusaha birrul walidain, di dalam berusaha berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana tetap melestarikan dan meneruskan kebaikan yang dulu diistiqomahi oleh kedua orang tua kita. Orang tua kita memiliki beberapa jenis kebaikan, maka kebaikan yang paling utama bagi anaknya adalah meneruskan kebaikan orang tua tersebut. Karena ketika seorang anak melakukan kebaikan, yang kebaikan itu menjadi istiqomah orang tuanya, maka paling tidak punya dua nilai keistimewaan. Yang pertama, dia melakukan amal saleh. Yang kedua, dia tidak memutus pahala untuk kedua orang tuanya. Ini salah satu dan juga sekali lagi sebagian pelajaran yang bisa kita petik pada acara barokah pada malam hari ini. Bagaimana kita semuanya dengan adanya kita semuanya di tengah-tengah pondok yang barokah, pondok Al-Istiqomah ini, di mana ini semuanya merupakan kebaikan yang sifatnya kelanjutan dari kebaikan yang telah ditanamkan oleh orang tuanya dahulu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Karena berbicara amal kebaikan tentu punya satu amal kebaikan dengan amal kebaikan yang lain itu punya rahasia tersendiri yang sehingga memiliki nilai keberkahan sendiri. Dan sesungguhnya kebaikan itu terletak pada nilai keberkahan dalam setiap amal kebaikan. Oleh karena itu banyak seseorang yang melakukan banyak jenis dari amal kebaikan tetapi sedikit keberkahan yang didapatkan. Ya, di antaranya dia tidak berusaha melanjutkan kebaikan kedua orang tuanya. Ya. Jadi sir rahasia dan juga keberkahan dari semua kebaikan itu ada di dalamnya. Jadi pada akhir zaman memang akan banyak keberkahan-keberkahan yang diambil oleh Allah dari beberapa jenis kebaikan. Usaha itu baik, usaha itu amal yang baik, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hasil usaha seseorang itu tidak membahagiakan ketika Allah mencabut keberkahan dari usaha tersebut. Begitu juga ilmu. Ilmu sangat baik, ilmu sangat utama, tetapi ketika keberkahan Allah cabut dari ilmu tersebut, maka ilmu tersebut tidak akan banyak membawa keutamaan bagi pemiliknya. Seperti hukum agama saja, itu rahasianya sangat besar. Tidak semua orang yang mengetahui haram mendapat sir dari haram tersebut. Tidak semua orang yang mengetahui hukumnya ini wajib mendapatkan sir dari hukum wajib tersebut. Contoh, seseorang tersebut tahu bahwa ini hukumnya haram beserta dalilnya, tetapi dia tidak mendapatkan sirnya, maka tetap dia tidak akan mampu menahan diri untuk tetap melakukan haram tersebut. Tidak mendapatkan sir dari haram yang dia miliki. As-sirru wal barakatu wal manfaatu minallahi ta'ala. Sekarang orang banyak, tidak sedikit ilmu yang dia miliki, tidak sedikit pemahaman hukum yang dia miliki, tetapi sedikit sir yang dia dapatkan. Walaupun dia tahu itu hukumnya wajib, tetapi dia tidak mendapatkan sir dari hukum wajib yang dia ketahui, sehingga dia tetap meninggalkannya. Ini bahkan kasusnya atau ini akibatnya akan lebih besar. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seseorang yang memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan akan disiksa sebelum penyembah berhala. As-sirru wal barakatu wal manfaatu minallahi ta'ala. Disinilah kaitannya kita berusaha mendapatkan sir dan barokah dari setiap amal kebaikan. Salah satu amal kebaikan yang mendapatkan atau yang terdapatkan sir dan barokah yang besar adalah kebaikan yang sifatnya meneruskan kebaikan kedua orang tuanya. Ya, ini salah satu kaitannya yang tersirat dari ayat yang dicantumkan dalam bab al-muhafadzah 'alal a'malis salihah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah kalian semua merusak atau janganlah kalian semua seperti wanita yang telah memintal dengan rapih kemudian dirusak kembali. Janganlah kalian semua menjadi generasi-generasi yang justru merusak kebaikan-kebaikan orang terdahulu. Itu menjadi salah satu kehidupan yang tentunya tidak kita harapkan. Dan semua kebaikan, sekali lagi dalam ayat berikutnya yang dicantumkan dalam bab tersebut juga kaitannya qauluhu ta'ala azza wa jalla wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Mengabdilah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal baiklah, beramal salehlah, sehingga sampai kalian mendatangi dengan beberapa penafsiran, salah satunya mati, dan juga kaitannya amal yang sudah sampai menuju yakin oleh yang mengamalkannya, maka amal itulah yang harus diteruskan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sekali lagi beberapa pelajaran yang khususnya Al-Fakir petik dalam acara yang sangat barokah ini. Sekali lagi diantaranya yang pertama, mengingatkan kita semuanya jangan sedikit, jangan kurang untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, kita semuanya di dalam tahap berbakti kepada orang tua, bagaimana berusaha melanjutkan kebaikan yang menjadi istiqomahnya kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita berusaha mewujudkan niat baik kedua orang tua, dan itu juga termasuk gambaran birrul walidain, berusaha mewujudkan banyak niat-niat baik yang terucapkan oleh kedua orang tua kita namun belum terwujud sampai meninggalnya. Maka kita sebagai orang tua berusaha mewujudkan niat baik kedua orang tua. Kalau orang tua kita meninggal beberapa bulan kemudian, ketika kesedihan sudah semakin hilang kita rasakan, kemudian kita mulai membuka lemari, tentunya kita mencari sesuatu, dan yang kita harapkan ketika kita buka lemari, apa yang kita temukan? Mas, sarung BHS. Banyak harapan yang kita harapkan ketika buka lemari. Ketika kita buka lemari, bukanlah emas yang kita temukan, bukanlah cincin yang kita temukan, tetapi 2 biji mangga. Jare wong Cirebon arane apa? Pelok. Ketika kita buka lemari, ternyata bukan emas yang kita temukan, tapi 2 pelok, 2 biji mangga. Bagaimana? Apa yang terucap dalam lisan kita? Mati ninggalakan pelok begitu? Tidak. Tapi yang harus segera kita ingat, Masya Allah, ibu punya niatan menanam biji mangga. Min birril walidain, ambil pelok itu kemudian kita tanam, mewujudkan niat baik kedua orang. Contoh kecil, ya, contoh kecil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu inilah berbicara, ketika kita berbicara beramal baik, maka kita tidak salah menyikapi, kita tidak salah memilih amal baik apa yang kita lakukan. Ya, maka yang menjadi penilaian amal baik yang perlu kita lakukan adalah amal baik yang punya kaitannya kepada kedua orang tua, seperti amal baik yang menjadi istiqomahnya atau amal baik yang menjadi niatannya. Maka amal baik tersebut akan menjadi amal baik yang besar bagi kita sebagai anak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi itulah secara pribadi, karena berbicara mau'idhah, makna bersama kami orang-orang yang tentu jauh lebih berhak, lebih harus atau lebih pantas untuk menyampaikan. Wa ma hadza illa imtithalan lil amr, tidak ada apa yang saya sampaikan kecuali holan dari sahibul bait. Oleh karena itu sebelum saya akhiri, tentunya saya mohon maaf yang sebesarnya, dan apa yang saya sampaikan semata-mata beberapa pelajaran yang khususnya saya pribadi berusaha mengambil faidah atau istifadah dalam acara yang barokah ini. Saya akhiri apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terkhususnya dumateng para sesepuh
akhiril kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.